Satu hari pasca pemungutan suara, Ketua Umum Partai Koalisi Pendukung Ganjar Mahfud dan petinggi Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud menggelar rapat di posko pemenangan TPN di Gedung High-End Kebun Sirih, Jakarta Pusat. Para petinggi Partai Koalisi Pendukung Ganjar Mahfud dan Tim Pemenangan Nasional beserta Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD menggelar rapat tertutup, membahas pemungutan suara tanggal 14 Februari. Dari evaluasi di lapangan, TPN Ganjar Mahfud menemukan banyak anomali dalam pemungutan suara kemarin. Oleh sebab itu, TPN Ganjar Mahfud membentuk tim investigasi untuk mengusut dugaan kecurangan yang ditemukan di berbagai daerah. Sekjen PDI Perjuangan menerangkan akan menginvestigasi dugaan kecurangan pemilu tersebut. Selain itu, Hasto juga menerangkan TPN Ganjar Mahfud akan membentuk tim khusus investigasi dan audit dugaan kecurangan pemilu. Bahkan dari para pengamat dikatakan demokrasi Indonesia mengalami titik nadir dan terburuk di dalam pelaksanaan pemilu pasca reformasi karena begitu banyak kecurangan masif yang terjadi dari hulu ke hilir. Ya, halo selamat malam pemirsa. Hasil quick count pemilu telah keluar, namun hasilnya masih menjadi perdebatan. Banyak anomali yang terjadi, seperti salah satu partai yang punya suara dominan untuk partainya di parlemen, namun tidak menjadi dominan dalam kontestasi pencapresan. Apakah ada indikasi kecurangan yang masif sehingga anomali ini terjadi? Anda menyaksikan One on One, kali ini bersama saya David Silahoy. Ya, pemirsa, hari ini untuk membahas hal tersebut sudah hadir di studio One on One Sindo News TV, Wakil Deputi Hukum TPN Firman Jaya Daily. Selamat malam, Pak Firman. Selamat malam, Mas David ya. Terima kasih sudah hadir bersama kami ya. Pak Firman, ini kalau kita lihat di kpu.go.id ya, ini ada penghitungan suaranya sudah di broadcast begitu. Posisinya kalau kita lihat terakhir ini adalah 57% untuk paslon nomor 2 di posisi 1, kemudian di posisi 2 ada 24,98% untuk paslon 01, dan yang terakhir 03 ada di posisi ketiga dengan raihan suara 18,02%. Iya. Ada yang janggal nggak dari penghitungan suara ini kalau menurut dari 03? Itu dari real count ya. Ya. Justru yang menjadi pegangan resmi itu adalah nanti yang hasil yang berbasis pada TPS. Karena itu yang akan dihitung, kemudian juga direkap nanti di berbagai tingkatan. Memang untuk kepentingan publik dan berbagai pihak terkait itu supaya lebih cepat mengetahui, maka ada real count melalui website KPU. Tapi persoalannya bukan di situ, karena ini baru sekian persen. Tapi ada sejumlah hal yang merupakan 54,91% ya, kecurangan dan pelanggaran serius yang bersifat masif itu ya, dan terstruktur, dan memang ini sistematis sedemikian rupa. Soal keseluruhan penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara. Bahkan kalau ditelusuri lebih jauh, lebih awal, sesungguhnya pelanggaran itu, kecurangan itu hadir dari berbagai tahapan-tahapan sebelumnya. Dari keseluruhan proses penyelenggaraan pemilu ini, dalam hal ini Pilpres. Tapi kalau misalnya kajian kita, investigasi kita, pembahasan kita berkaitan dengan penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara, maka sebetulnya ada 9 sampai 10 item
yang kita sedang mengklaster dari TPN, khususnya Kedeputian Hukum, isu-isu item yang kita kelompokkan dalam berbagai klaster. Jadi pandangan kita, sikap kita, sambil kita menunggu proses dan hasil, tapi juga kita sudah melakukan, mencari, menemukan, merumuskan, dan juga akan menindaklanjuti sejumlah kecurangan ini, pelanggaran ini ke berbagai pihak terkait ya, sedemikian rupa. Dengan kategori nanti 9-10 klaster ini. Misalnya yang pertama ya, soal bagaimana disparitas yang bersifat manipulatif yang dipertontonkan oleh KPU itu melalui Sirekap. Ada perbedaan antara misalnya hasil di TPS, kemudian juga itu di-input di dalam Sirekap itu, sistem informasi rekapitulasi KPU. Ini pun bisa dibagi dalam dua hal. Yang pertama adalah ada yang bersifat masif itu perbedaan antara hasil yang sesungguhnya di hasil yaitu TPS dengan di Sirekap yang sebetulnya sudah viral di mana-mana itu dari berbagai sumber. Misalnya ada yang sebuah TPS yang bisa mendapat itu ratusan ribu ke salah satu pasangan calon. Ratusan ribu suara? Iya, iya satu TPS. Satu TPS, satu pasangan calon, kebetulan dalam hal ini 02 ya, itu di Jawa Tengah, gitu loh. Itu ada, itu apa? Ya, itu menunjukkan itu ada kesalahan, ada penyimpangan. Ya, ya. Ada juga misalnya yang 800. Nah, kita kategorikan ini adalah itu tanpa kita mengambil pendekatan apapun, rumusnya itu pasti salah. Karena jumlah DPT itu maksimal 300. Ya bagaimana? Kalau lebih 300 berarti kan persoalan. Iya. Ada juga memang di bawah 300 tetapi juga ada penambahan ke pasangan calon tertentu dan ada pengurangan di pasangan calon tertentu. Itu semuanya sudah dikumpulkan oleh TPN? Sudah. Dan sebetulnya di masyarakat juga sudah beredar sedemikian rupa. Tapi di TPN juga kita sudah tabulasi itu. Dan kita sudah rumuskan sedemikian rupa, dan kemarin kita sudah menyampaikan surat secara resmi kepada pertama yaitu KPU untuk menghentikan beroperasinya Sirekap ini, karena itu akan mengaburkan pandangan publik, akan menjadikan publik itu menjadikan itu sebagai pegangan, apalagi disiarkan secara resmi oleh KPU. Dan untuk menghindari berbagai kesalahan pelanggaran, maka kita minta secara resmi untuk dihentikan. Nah yang kedua, kita juga sudah menyurati Bawaslu untuk melakukan investigasi menyeluruh terhadap keberadaan Sirekap ini. Karena ini perlu ada namanya misalnya audit investigasi, atau misalnya apa istilahnya itu investigasi yang lebih menyeluruh lah. Tapi kemarin tuh KPU sempat mengatakan pada konferensi persnya bahwa Sirekap ini memang hanya alat bantu saja. Iya. Untuk kemudian apa perlu disempurnakan lagi angka-angka. Kalau pernyataan Ketua KPU mengakui ada kesalahan. Ya betul. Tapi kami menangkap ini bukan kesalahan aja, karena itu tidak hanya satu dua hal. Sebetulnya TPN sudah menyampaikan laporan kepada publik setelah TPN itu menyampaikan laporan ke Bawaslu 2 hari sebelum pemungutan suara, yaitu tanggal 12 Februari, bahwa ada penyimpangan, ada manipulasi, ada kesalahan atau apa namanya antara simulasi di TPS, karena dalam simulasi itu 01 dapat 93, 02 dapat 93, 03 juga 93. Barangkali maksudnya itu rata ya. Ya. Nah, tetapi ketika hasil ini di-input di Sirekap, terjadi perbedaan. Yaitu si 01 tetap 93, 02 naik menjadi 97.
Lalu 03 menjadi 92. Ini salah satu contoh yang hadir di hadapan kita sebelum pemungutan suara. Kita sudah ingatkan Bawaslu dan kita sudah beritahu melalui konferensi pers waktu itu bahwa itu hati-hati, karena jikalau ini terjadi di rata-rata TPS kita kan 870-an ribu, gitu ya. Ini baru satu TPS. Itu pada saat pemungutan suara terjadi beberapa hal, dan menurut kami itu bukan hanya kesalahan teknis, karena bisa ditelusuri dari berbagai aspek. Misalnya ya, salah satu yang determinan yang utama adalah website Sirekap ini kan di Singapura, cloudnya Singapura oleh sebuah perusahaan asing. Nah, sebetulnya menurut Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi kan yang sudah sedemikian itu kan tidak boleh. Tapi argumen KPU bahwa undang-undang itu belum berlaku sebelum ada kerjasama dengan lembaga asing ini. Tapi sesungguhnya kalau KPU sudah menempatkan kepentingan nasional bahwa ini kan soal kerahasiaan negara. Ini soal data dokumen yang bersifat penentuan masa depan Indonesia, karena ini pileg, pilpres, pemilihan presiden. Dan itu adalah sesuatu momentum peristiwa ketatanegaraan yang memiliki efek serius bagi masa depan Indonesia. Sebaiknya itu jangan di luar disimpan dan yang perusahaan. Apalagi jikalau misalnya di luar ini ada kerjasama juga tanpa kita menyudutkan siapa-siapa ya, dengan kelompok politik tertentu. Ya, itu dia. Itu yang mesti dicermati. Iya, jadi tidak sekedar hanya kesalahan teknis sesungguhnya, karena kita udah ingatkan beberapa hari sebelumnya. Tapi masih berulang. Dan tidak ada langkah-langkah untuk perbaikan. Kemudian tidak ada juga penjelasan yang utuh. Gitu loh. Baik, itu. Pak Firman, saya ingin tahu juga apa langkah-langkah hukum setelah menemukan semua ada indikasi-indikasi ini dan ada bukti-buktinya oleh TPN kepada nanti mungkin Bawaslu begitu ya, untuk mempersoalkan mengenai rangkaian suara ini. Tapi kita akan jeda dulu sejenak. Dan pemirsa, One on One akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sindo News TV. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di One on One. Saya kembali ke Pak Firman. Pak Firman, lalu langkah-langkah hukum apa yang akan diambil oleh TPN setelah mengenerate semua persoalan ini? Ya, jadi misalnya yang berkaitan dengan item yang klaster tadi itu, kita udah... Itu baru satu klaster ya? Iya, untuk menghentikan itu. Operasi Sirekap. Dan yang kedua, kepada Bawaslu untuk melakukan investigasi menyeluruh. Dan yang ketiga, tidak juga menutup kemungkinan ya pihak yang terkait dalam rangka untuk menginvestigasi ini bekerja sedemikian rupa. Selain Bawaslu misalnya. Hanya saja memang kita harapkan juga Bawaslu tidak sekedar hanya menginvestigasi biasa, tapi harus lebih lengkap. Makanya kami menggunakan frasa diksi menyeluruh. Ada legal audit, ya, kemudian juga investigasi dalam berbagai bentuk dan seterusnya itu. Dan tentu ini menjadi bagian nanti yang menjadi bahan kita ketika ada proses tahapan berikut. Kan ini belum selesai. Belum. Sambil kita juga menunggu kepada hasil di bawah ya, berbasis pada TPS itu tadi. Nah, itu satu item, satu klaster lah misalnya. Klaster lainnya apa? Misalnya klaster lainnya adalah soal pencoblosan. Pencoblosan ini ada dua hal, yaitu bahkan tiga hal, dua hal lah ya. Ada yang kejadiannya justru di luar TPS, yang video beredar dicoblos-coblosin, yang masal itu loh, itu satu. Dan itu tapi terhadap paslon nomor 01 ya kalau tidak salah ya. Iya, poin yang kami angkat bukan soal itu. Tapi ini poinnya adalah bahwa bisa di luar? Iya, bisa saja terjadi juga di tempat yang lain
yang pada akhirnya menguntungkan pasangan calon tertentu, merugikan pasangan calon tertentu. Tapi sebetulnya yang dirugikan kita adalah bukan pasangan calon, tapi hak kedaulatan rakyat. Karena ada hak politik konstitusional rakyat yang yang dimanipulasi. Seolah-olah suara rakyat sekian, pada sebetulnya rakyat tidak menentukan suara ke sana dan sedemikian rupa itu loh. Itu kerusakan demokrasi jikalau ada manipulasi pencoblosan. Ada juga kejadian di dalam TPS, yaitu pada saat TPS ada yang sudah tercoblos. Kalau kan ada juga itu banyak sekali, dan kita udah temukan, kita udah rumuskan itu. Ada juga di dalam TPS, tapi ditusuk di TPS secara ramai-ramai juga itu, bikin rupa. Di mana itu? Di beberapa tempat ya. Sebenarnya Bawaslu juga sudah menyampaikan laporan sesungguhnya. Nanti saya mengirim ke Mas. Yang kemudian akan dikatakan akan ada pemilihan suara ulang. Ada. Sekitar 2.000 TPS lebih. Iya, ada. Nah, hanya kita mengharapkan Bawaslu kalau misalnya kasusnya sudah terjadi dan merugikan secara serius dan berdampak dalam dan meluas, maka imbangannya adalah harus ada proses tindak lanjut, penghukuman, langkah yang lebih progresif, yang lebih maju, tidak sekedar normatif. Sanksi yang jelas. Tidak sekedar hanya misalnya begini, ada kejadian di A, maka masukan dari Bawaslu, kami minta supaya ini disediakan ini. Padahal kejadian sudah ada nih, sudah terjadi. Nah, sebetulnya ini sangat merugikan rakyat, itu loh, merusak sistem penghitungan suara kita. Nah, mestinya imbangannya adalah harus lebih tajam kepada penyelenggara. Itu wilayahnya, yurisdiksinya siapa? Karena kan kalau yang saya lihat memang KPU hanya menyatakan bahwa, atau Bawaslu menyatakan ada pelanggaran di sini, tetapi kemudian kita akan melakukan, ada potensi melakukan pemungutan suara ulang. Tapi kemudian pelakunya ini tidak dicari atau tidak diumumkan siapa begitu kan? Harus tetap. Jadi ini ada dua hal di situ. Ada dua hal. Pertama, substansi pelanggaran itu harus diulangi. Harus pemungutan suaranya. Kalau misalnya ada pencoblosan massal tadi, baik sebelum maupun pada saat di TPS, maka tentu harus ada pemungutan suara ulang gitu loh. Itu substansi ya. Tapi bagi yang melakukan itu tentu harus diproses. Misalnya ada sampai pada tingkat pelanggaran hukum. Itu kan ada Gakumdu. Kita harapkan juga Gakumdu ini netral atau tidak berpihak. Karena kita juga harus hati-hati menggunakan kata netral. Netral itu bukan kanan, bukan kiri, bukan tengah. Jangan sampai ada pemahaman netral itu lalu tengah, berarti nomor urut 2. Lebih bagus kita menggunakan istilah tidak berpihak. Jadi jelas itu. Karena ada juga yang menyampaikan pesan-pesan itu netral. Ini diksi-diksinya. Pada diksinya maksudnya bukan di kiri, bukan di kanan, bukan 1, bukan 3, tapi 2. Pihak seharusnya. Tanpa menyebut kata 2, tapi tangkapan orang. Jadi menurut saya Gakumdu juga harus bergerak sedemikian rupa. Ada juga pelanggaran etik, ada juga kategori pelanggaran administratif. Jadi ada 2 ini, substansinya itu ditata, dilaksanakan ulang, tapi yang melakukan pelanggaran itu kecurangan harus diproses itu. Itu harus beriringan itu. Itu rekomendasi Bawaslu dan memang menurut ketentuan harus dilaksanakan. Itu soal item klaster ini. Pencoblosan. Nah, jangan lihat pencoblosannya, tapi itu wujud langsung dari penyelenggaraan kedaulatan rakyat. Karena one person, one vote, one value. Satu orang, satu suara, satu nilainya. Itu konsekuensi dari doktrin kita dalam sistem demokrasi konstitusional, yaitu kedaulatan rakyat. Makanya ada pemilihan langsung oleh rakyat. Maka menjadi relevan soal one person, one vote, one value. Jadi satu orang itu harus difasilitasi ketika dia menggunakan hak suaranya. Maka kita minta dari awal penyelenggara, termasuk juga pengawas pemilu dalam hal ini Pilpres, justru harus mendorong warga negara untuk menggunakan hak suara. Nah, mendorong itulah dengan membantu, memfasilitasi. Dan kita sudah minta itu misalnya kemarin supaya berbasis KTP saja. Itu loh, yang penting di mana dia akan menggunakan pilih, apalagi kalau misalnya Mas Daniel tugas di luar kota, kalau tidak sempat balik ke Jakarta, bisa menggunakan suara di kota lain lah, dengan berbasis pada KTP. Karena di TPS itu kan ada tambahan suara,
sebagai cadangan itu. Surat suara. Surat suara. Ya, surat. Gitu loh. Nah, itu soal pencoblosannya. Jadi pencoblosan itu pesan moral etik yang kita hadirkan adalah bukan soal siapa menang dan kalah. Tapi harus benar-benar akurat, demokratis. Baik. Itu yang kedua. Itu klaster yang kedua. Kalau klaster selanjutnya apa? Ini menarik nih soalnya. Yang ketiga misalnya klaster yang ketiga juga adalah itu pembiaran oleh aparat. Jadi misalnya ada kotak suara yang dibawa dari TPS, mungkin dibawa ke tingkat PPK ya, terusnya ada videonya juga itu sedang viral. Itu tidak tanpa disegel. Tanpa ditutup. Pada menurut ketentuan itu harus disegel. Ya, ada gemboknya itu. Ada gembok, ada tanda terima, ada berita acara. Ini tidak. Nah, sebetulnya di situ aja di item cluster itu ada dua. Yaitu pertama adalah pembukaan segel itu sengaja atau tidak sengaja, tapi itu melanggar. Dan sangat berpotensi terjadi kecurangan di situ. Karena namanya tidak disegel ya. Nah, itu harus disegel. Pembukaan itu tidak boleh oleh siapapun. Harus berdasarkan berita acara. Kalau dibuka segelnya dan kalau ada perintah Bawaslu, kemudian disampaikan kepada penyelenggara pemilu bahwa ada kejadian sehingga membuat harus dibuka segel itu. Sepanjang itu belum ada, tidak ada satu otoritas hukum pun yang bisa memerintahkan itu untuk dibuka. Termasuk kepolisian, termasuk kejaksaan, termasuk presiden sekalipun. Berapa temuannya? Berapa banyak? Ada beberapa itu, ada berapa. Tapi salah satu contoh yang udah terjadi itu massal dan itu ada pembiaran. Belum tentu lagi, belum lagi di tempat-tempat yang lain. Gitu loh. Itu satu. Apalagi kalau misalnya di kepulauan-kepulauan, di pegunungan ya. Apalagi kalau yang tidak ada akses kontrol yang memadai dari masyarakat, dari publik. Jadi tampaknya ada pembiaran. Jadi di sini ada pembiaran. Tidak ada penegakan hukumnya di situ. Iya, mestinya melihat ada pelanggaran yang terjadi. Iya. Kalau klaster berikutnya apa? Klaster berikutnya misalnya soal juga supaya lebih ini ya. Iya, nggak apa-apa. Soalnya sebelum nanti juga saya ingin bicara soal anomali di sejumlah daerah. Iya, betul. Yang kelihatannya Jawa Tengah, Bali. Jawa Tengah, Bali yang sebenarnya itu kantong-kantong atau lumbung suara dari PDIP begitu ya. Kenapa pilpresnya hasilnya berbeda dengan pileknya juga? Ini kan kita juga ingin tahu lebih dalam. Tapi inilah yang memang terjadi saat ini. Nah, ini memang perlu dicermati. Misalnya begini, penghilangan atau pengurangan hak politik konstitusional rakyat, dalam hal ini sebetulnya hak pilih ya. Jadi sebetulnya itu malah sebelum pemungutan suara. Misalnya contohnya itu ketika yang bersangkutan sebetulnya berhak memilih hanya karena misalnya terlambat datang. Sebetulnya belum terlambat datang, masih durasi yang tersedia itu. Tapi ada juga model misalnya yang namanya memang tidak terdaftar. Padahal sebetulnya boleh, karena di surat tambahan itu kan ada cadangan itu sebetulnya bisa kok. Nah itu banyak. Ada juga model yang seperti massal itu terjadi di Inggris. Banyak sekali pemilih kita ya, dan secara kategorial memang itu kebetulan pendukung relawan 03. Jadi memang kita terpanggil untuk menyuarakan ini. Tapi kalaupun bukan pendukung 03, kita tetap suarakan juga. Gitu loh. Itu masalah yang di London itu, yang Inggris itu loh. Belum lagi di tempat yang lain. Jadi klaster ini klaster yaitu penghilangan itu loh, penghadang atau pengurangan penggunaan hak suara oleh rakyat gitu loh. Bukan hak suara rakyat oleh penyelenggara pemilu itu. Itu tuh banyak. Kita udah rumuskan, ada juga satu klaster tersendiri itu, karena itu bukan hanya di Inggris sih, di dalam negeri juga banyak. Itu loh, model-model tadi itu loh. Dia hanya terlambat. Sebetulnya masih ada waktu untuk dia menggunakan suara. Gitu loh. Karena masih sekian menit itu. Haknya jadi terrampas begitu ya. Jadi jangan karena persoalan teknis, persoalan prosedural, persoalan administratif menghambat dia untuk menggunakan suara. Padahal dia sedang memilih, menentukan pemimpin pelayan dia untuk 5 tahun ke depan. Yang akan mengurusi pelayanan publik, perlindungan publik pada kesejahteraan rakyatnya itu loh. Jadi
Makanya prinsipnya adalah sekali kedaulatan rakyat dan pemilihan langsung, maka one person, one vote, one value. Ya, Mau siapapun dia. Wong orang napi aja berhak loh di dalam tahanan. Itu apakah dia itu namanya warga binaan masih ada hak politiknya. Masih ada hak politik gitu. Ya, baik. Nah, kita kembali lagi bicara soal anomali suara di lumbung-lumbungnya PDIP. Kita tahu nih Jawa Tengah, Bali itu seperti itu. Itu kan semua NTT termasuk ya. Itu lumbungnya PDIP begitu. Nah, ini anomali seperti apa kemudian yang kemudian digaung-gaungkan juga oleh Mas Ganjar, Mas Hasto kemarin? Iya, itu anomali jelas. Karena biasanya itu secara paralel. Kalau misalnya kita 21%, mestinya kalaupun tidak itu paralel sama. Kalaupun melesetnya bisa lebih pemilih Ganjar, Mahfud menjadi bisa 23-24%. Kalaupun mengurang, paling itu 20%. Jadi tidak jauh. Linear begitu ya? Linear. Jalan bersama dia. Jalan bersama. Baik, kita akan bahas ini lebih dalam. Tapi kita akan jeda dulu sejenak. Seperti Bung David senang yang begitu-begitu. Ya, Pak Firman. Pemirsa juga pengen tahu soalnya. Baik, pemirsa, One on One akan kembali usai jeda berikut ini. Masih bersama dengan saya David Silahoy dan juga Pak Firman. Terima kasih Anda masih bersama kami di One on One. Pak Firman, nah kembali lagi nih ke angka-angka tadi nih ya. Itu angka itu seharusnya umumnya itu linear begitu ya? Pada umumnya linear. Berlaku pada semua partai atau hanya berlaku untuk PDIP saja mengingat kawasan tersebut memang wilayahnya PDIP? Mestinya pada dasarnya partai politik semua ya, tapi dalam beberapa pengalaman peristiwa itu memang partai politik tertentu, terutama partai politik yang bersifat ideologis massal. Itu PD Perjuangan lah salah satu, karena partai politik kita kan berakar urat kuat di rakyat itu loh, berbasis kerakyatan. Jadi sangat militan, bukan hanya die hard tapi militan. Nah, militansi itu diwujudkan dalam bentuk memilih partai politik dalam pemilu legislatif dan juga memilih presiden atau kepala daerah pada saat pilpres atau pilkada. Jikalau sedikit ada perbedaan, maka itu dalam bentuk nominal, tidak dalam bentuk persentase penurunannya. Bahkan sering malah naik. Contoh naik itu adalah misalnya di pileg seperti sekarang inilah misalnya 21%. Maka biasanya itu juga di pilpres itu 21%. Bisa malah lebih tinggi lagi. Bisa lebih tinggi lagi malah. Kalaupun menurun sedikit saja. Baik, Anda kan bersama PDIP juga bahkan pernah dari tahun 1999 juga bahkan ya menjadi ketua fraksi ya. Nah, bukan ketua, salah seorang pimpinan. Pernah salah seorang ketua DPP. Baik. Anda melihat trennya waktu itu dari tahun Anda ada di sana 1999 itu sampai 2019 itu seperti apa? Apa memang ini yang akhirnya membuat ini trennya sama. Anomali yang terakhir ini. Yang terakhir ini aja ya? Terakhir anomali ini. Jadi trennya sama bahwa dia pasti akan linear dan naik. Dan keanomalian ini semakin menjadi serius karena terjadi di basis-basis PD Perjuangan yang sangat merah, yang sangat militan, yang sangat ideologis, yaitu Jawa Tengah, Bali, Daerah Istimewa Yogyakarta, NTT, bahkan juga Sulawesi Utara, Maluku, Papua, Papua Barat ya, juga Sumatera Utara, Kalimantan Barat, kemudian juga Kalimantan Tengah dan beberapa Kalimantan yang lain. Bahkan di legislatif sebetulnya juga kita unggul di sebelum-sebelum ini ya, di Lampung, bahkan Sumatera Selatan itu. Jambi bahkan
makanya menjadi ketua DPRD. Tapi khusus Jawa Tengah yang menjadi contoh bagaimana misalnya keanomalian ini benar-benar tumbuh, yaitu Jawa Tengah, Bali, dan DIY. Belum lagi provinsi yang lain, karena itu terpangkas cukup signifikan itu. Iya, jadi di pemilu legislatif menang, di pemilu presiden kita kalah. Angka sementara nih. Angka sementara berdasarkan quick count. Ya. Walaupun juga quick count itu kalau dilihat ditelusuri, ada satu contoh quick count yang dikeluarkan masih tertanggal 13 Februari. Ini udah viral juga itu. Iya, ini itu semakin menunjukkan bahwa ada gerakan terencana, sistematis ini, sistemik lah ya. Sedemikian rupa ini. Baik, ada teori lagi bahwa dikatakan gini, dulu kan ada Pak Jokowi, maka kemudian ada pendukung Pak Jokowi yang juga ikutan nyoblos di Pilpres sebelumnya 2019. Nah di 2024 ini teorinya adalah ramai-ramai bedol desa milih Pilpresnya ke Pak Pak Prabowo dan Gibran. Nah lalu kemudian sementara yang tersisa istilahnya, yang masih tersisa adalah mereka memang hanya memilih untuk pileknya saja. Sebetulnya sih bukan PDIP, tapi tetap milih calegnya PDIP gitu. Bukan bedol desa sih, tapi menurut saya 3 dan sejumlah provinsi di Indonesia yang menjadi benteng dan basis pertahanan PD Perjuangan, ya misalnya 3 ini ya, Jawa Tengah, Bali dan DIY. Ya. Apapun peristiwa, apapun kejadian, pasti mereka tetap memilih pasangan calon yang didukung diajukan oleh PD Perjuangan. Pasti itu udah rumus politik kultural. Pasti. Nah, ada variable X menurut kami, bukan bedol desa ini. Kalau bedol desa berarti keinginan dari seseorang atau sejumlah orang untuk memang memilih pasangan lain di luar yang didukung oleh PD Perjuangan. Saya menangkap itu ada relasinya dengan soal tadi penyimpangan-penyimpangan atau misalnya rayuan-rayuan, kemudian juga berbagai model kecurangan dan pelanggaran yang sistemik itu loh. Yang si A, pemilih militan PD Perjuangan, yang mestinya juga pemilih Ganjar Mahfud, tapi bisa jadi suaranya terdistorsi. Ya, karena melalui mesin IT tadi, melalui instrumen-instrumen yang lain, bisa juga lewat pendekatan-pendekatan yang lain, dan berbagai model-model yang lain. Kalaupun ada penurunan, biasanya malah naik ya, kalau dalam konteks lihat dari track record sebelumnya pasangan calon ya. Basis PD Perjuangan itu, pemilih PD Perjuangan itu mesti memilih. Kalaupun tidak, itu hanya sebagian kecil. Itu sejak dahulu. Ada berbagai misalnya peta politik ya, kemudian juga soal pemetaan politik kekuatan, anatomi konfigurasi kekuatan partai kita dalam setiap pilkada, pilpres, pemilu legislatif berapa, kemudian pemilu presiden berapa, pemilu kepala daerah berapa dan seterusnya. Ini tetap sama, bahkan melebihi bahkan. Jadi anomalinya anomali luar biasa. Baik, boleh nggak dikatakan bahwa ini lebih kepada TSM yang kemudian untuk pengembosan? Atau lebih kepada penggelembungan salah satu paslon? Ya menurut saya ini misalnya pemilu legislatif kan suara PD Perjuangan malah tidak sekedar tetap, yang malah naik ya kalau pemilu legislatif. Tapi dalam konteks pilpres menurut saya memang karena memang dari awal sudah dipaksakan pasangan 02 ini memang harus menang. Apalagi kita lihat misalnya kalau merujuk pada misalnya pendekatan putusan MK tahun nomor 90 ya. Terus beriringan dengan keluarnya misalnya MK. Lalu soal rekomendasi di KPP terhadap sikap kebijakan KPU yang mengeluarkan keputusan soal penetapan pasangan calon dan seterusnya itu. Dan belum lagi misalnya sejumlah hal-hal yang bersifat menentang atau bertentangan dengan konstitusi, reformasi, dan demokrasi. Termasuk misalnya pernyataan Bapak Presiden di Halim itu, yang pada saat bebas peresmian ya, di Halim. Tentu kan boleh berkampanye dan boleh memihak. Itu sama sekali sebetulnya itu bertentangan dengan prinsip-prinsip inti utama dari reformasi, demokrasi, dan konstitusi. Karena
Tapi itu bertentangan dengan konstitusi tidak? Sebab kan Iya, karena konstitusi kan mungkin dengan undang-undang turunannya ini. Iya, karena yang pertama beliau menyampaikan itu di acara resmi kenegaraan, dalam ini acara TNI. Lembaga presiden tidak boleh menyampaikan sikap politik, pandangan politik partisan dalam acara resmi kenegaraan. Maksudnya partisan adalah boleh berkampanye, entah siapa, entah dalam kelompok mana berkampanye, tapi berkampanye itu kan udah politiking. Itu terlepas dari bahwa ditanyain wartawan, ditanyain oleh wartawan. Beliau kan bisa menghindar. Kan beliau kan paling jago juga menghindar. Kalau bisa ada pertanyaan dari wartawan, secara normatif kan boleh. Oh ya, nanti pada saat yang tepat saya akan menjelaskan itu dan nanti itu bisalah gitu. Kedua, itu dihadiri oleh Panglima TNI, pimpinan TNI dan Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara dan jajaran TNI yang benar-benar ini mesti harus netral tidak berpihak. Jadi saya menggunakan istilah netral tidak berpihak karena ini simbol-simbol NKRI. Ya. Yang ketiga yaitu ada Menteri Pertahanan yang kebetulan calon presiden. Yang keempat yaitu kapasitas waktu itu Bapak Presiden menyampaikan dalam kapasitas sebagai presiden. Yang kelima juga ditonton, diikuti, didengar, disaksikan oleh rakyat Indonesia karena disiarkan secara media ya, dan media sosial. Itu bagian yang menurut saya tidak boleh sebetulnya menggunakan kata itu, mengeluarkan pernyataan politik yang bersifat partisan itu. Ya, bahwa boleh berkampanye, ditambah lagi boleh berpihak. Karena itu tidak sekedar hanya pernyataan, itu bisa ditangkap oleh jajaran TNI, jajaran Polri, jajaran ASN, BUMN, itu perintah. Dan tidak bisa dipisahkan bahwa pernyataan itu menjadi relevan karena terkonfirmasi hadir di situ, walaupun dalam kapasitas sebagai Menteri Pertahanan. Itu suatu bertentangan, sama sekali bertentangan. Jadi pernyataan ini Anda melihatnya sebagai sebuah perintah justru? Iya, itu semangatnya itu, spiritualitasnya itu perintah, walaupun tidak dalam bentuk perintah langsung ya. Artinya menteri-menteri akan otomatis berjalan kemudian berkampanye seperti lebih arif, lebih bijak itu ya, tidak. Dan pada akhirnya kan memang nggak boleh, karena memang yang boleh itu adalah incumbent yang sudah menjadi presiden. Itu yang boleh. Justru yang dan harus terdaftar sebagai dalam tim resmi nama itu kalau menjadi juru kampanye. Dan yang ketiga yaitu dia harus mengkampanyekan figur pasangan calon yang dari partai dia. Harusnya seperti itu. Iya. Baik, Pak Firman, mungkin terakhir ini sekaligus mungkin closing statementnya. Iya. Jadi apa langkah selanjutnya setelah memang jika semua sudah dikumpulkan, bahkan mungkin yang tadi termasuk yang dianggap sebagai pelanggaran konstitusi atau undang-undang, kemudian ini apakah ini juga akan dibawa semua ke MK nantinya sampai di ujungnya atau seperti apa? Iya, jadi ada beberapa tahapan. Ada tahapan yang harus diproses sebelum ke Mahkamah Konstitusi, maka ada juga yang di Mahkamah Konstitusi. Jadi yang pertama adalah yaitu pendekatannya, yaitu pendekatan yang bersifat hukum. Jadi hukum itu mulai dari soal mencari, menemukan, merumuskan dan melanjutkan apa yang menjadi kecurangan-kecurangan, apa yang bersifat pelanggaran yang terjadi yang merugikan pasangan 03 dan pada giliran sebetulnya merugikan rakyat. Nah, dari berbagai wujud bentuk kecurangan pelanggaran ini kita kategorikan dia. Apakah proses administrasi, proses hukum, atau proses etik ya. Tetapi paling tidak yang sudah ada sekarang misalnya hasil pemungutan suara itu dirawat betul, dijaga betul. Demikian juga penghitungan suara. Nah, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sebelum atau pada saat yang merusak, yang mengganggu soal pemungutan penghitungan suara itu harus diproses. Dan itu tidak sekedar hanya administratif, sebetulnya tidak hanya nominal. Makanya yang kita dekati adalah bukan hanya soal pelanggaran itu sendiri, tapi bahwa pelanggaran itu adalah tidak berdiri sendiri, tapi berkaitan dengan sejumlah pelanggaran-pelanggaran sebelumnya dari hulu
sampai ke hilir. Jadi ada juga proses hilirisasi pelanggaran. Hilirisasi. Jadi bukan hanya hilirisasi nikel, hilirisasi pelanggaran juga, dan itu bisa ditelusuri dari putusan MK 90 itu. Dan sejumlah peristiwa yang lain, pelanggaran kecurangan yang itu. Nah, kita meminta untuk terus-menerus ini diproses. Ada yang belum selesai, ada yang sudah, tapi yang sudah ini pun bersifat administratif. Tidak sampai pada tingkat di atas ya, dan kemudian pada saat pasca penghitungan suara juga. Jadi kita kawal, kita rawat ini, dan kita terus-menerus akan menyampaikan laporan juga ke publik ya, dan mengadukan itu kepada berbagai pihak terkait. Dalam kaitan dengan ke Mahkamah Konstitusi, maka tentu ini akan ada sejumlah pertimbangan desain konstitusional, bahwa ini jangan dilihat dari sekedar misalnya soal nominal. Pendekatan sengketa perolehan suara, iya, karena memang itu misalnya pendekatan perselisihan. Tapi perselisihan ini juga, perolehan suara ini harus dilihat dalam konteks bahwa bisa itu terjadi akibat dari pelanggaran TSM, terstruktur masif sistematis. Jadi misalnya contoh, kesalahan manipulatif yang dihadirkan oleh Sirekap tadi, sepertinya kan nominal, tapi sebetulnya nominal itu, persentase itu kan bisa diakibatkan oleh pelanggaran yang terstruktur, sistematis, masif. Artinya bahwa instrumen IT itu memang sejak awal sudah didesain untuk memang memberikan opini-opini persepsi yang menguntungkan dan merugikan pasangan calon tertentu. Jadi itu yang akan kita bangun konstruksinya ya. Baik Pak Firman, semoga upaya ini yang akan dilakukan oleh TPN ini juga boleh menemui titik terang dan juga bisa membela masyarakat juga ya, yang rasanya juga suara mereka rasanya dirampas begitu. Baik, semoga sukses dan selamat berjuang juga. Terima kasih sudah hadir bersama kami di One on One. Terima kasih Mas David ya, Bung David ya, dalam acara ini. Ya, sama-sama. Baik, pemirsa, demikian One on One kali ini. Saya David Silawe pamit, sampai jumpa di One on One selanjutnya. Selamat malam.